Sobat FO, terima kasih sudah setia dengan channel Fahri Orchid. Bagi Sobat FO yang setia dengan Fahri Orchid, pasti tidak asing dengan konten Fahri Orchid on Vacation, di mana Fahri mendaki gunung sekaligus melihat anggrek di habitat aslinya, anggrek liar, dan juga beberapa tanaman unik lainnya. Beberapa waktu lalu Fahri mendaki Gunung Sumbing, dan Fahri pikir sayang sekali apabila pengalaman mendaki gunung yang penuh perjuangan dan mendapatkan bonus yang indah ketika sampai puncak tidak dibagikan dengan Sobat FO sekalian. Meskipun saat ini Fahri tidak akan membahas tentang Gunung Sumbing, tapi kali ini Fahri berbagi pengalaman mendaki Merbabu via jalur Suwanting. Jalur yang katanya paling ekstrim, paling berat dibandingkan 4 jalur lainnya untuk mendaki Merbabu. Katanya sih jalur ini tidak direkomendasikan bagi pemula. Namun justru sebaliknya bagi Fahri dan tim, kami merasa tertantang untuk menaklukkan jalur Suwanting ini. Kami berangkat dari Secang pukul 9 pagi. Padahal rencana awal pukul 8 pagi. Tapi salah satu anggota ada yang tidak cetok jadi molor. Kami menggunakan roda 4 meskipun agak ragu karena belum tahu medan yang akan kami lalui sampai ke base camp Suwanting. Ya udah, bismillah aja pakai roda 4. Tim kami belum sempat sarapan. Pas lewat di daerah Blaba ketemu sama rumah makan Iwak Kali. Nah, Fahri paling seneng nih sama iwak-iwakan, tapi bukan iwak wedus, iwak sapi, iwak pitik atau iwak entok. Dan yang penting bukan iwak ilat ya. Kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi iwak di sini artinya ikan. Di sini menunya ada mangut, belut, lele. Kemudian yang paling favorit adalah iwak uceng. Nah, mungkin di daerah sobat sekalian nggak ada tuh iwak uceng. Ini khas dari Magelang. Rasanya bener-bener gurih, mantep, nendang. Karena kata orang-orang Suwanting bikin sinting, jadi kami sarapan yang bergizi supaya bisa menaklukkan si Suwanting bikin sinting. Iwak uceng spesial. Nah, sobat sekalian wajib mampir ke sini tuh kalau lewat daerah Blabak. Sobat FO, kami sudah melewati Gardu Pandang Ketep. Bentar lagi kami akan sampai Suwanting. Nah, ini salah satu yang jangan ditiru sobat sekalian. Jadi persiapan kami itu kurang. Gasnya cuman bawa 1. Nah, kami sambil jalan sibuk nyari gas nih sobat sekalian. Aku lah arep nang Merbabu lewat Suwanting. Tapi tinggi juga arep ya kan. gas nang ndi ya lek yo. Tapi 2000 doang. Kalian jangan ditiru yang seperti ini. Kami sudah disajikan dengan pemandangan Merbabu yang awe-awe. Alhamdulillah kami sudah memasuki Gapura Suwanting, Dusun Suwanting. Ternyata jalannya oke sobat sekalian. Jadi sudah lebar dan sudah aspal. Dan kalau mobil berpapasan itu juga sudah bisa. Tapi nggak tahu nanti gimana di base campnya ya. Misalnya di Sopene ku iso dijemput berapa kilometer ke sana. Nah, ini kami sampai di base camp Suwanting. Parkirnya ada nggak? Kami tiba di base camp Suwanting tepat pukul 11.36 menit. Nanggung waktu zuhur sih. Mau kemana mas? Parkir Mau naik Suwanting, gunung? ya. Oh iya, sebentar ya. ya. Kita base camp siapa ya? Belum ada? Atau base camp utama? Base camp belum ada. Belum ada base camp utama berarti. Oh iya. Ayo maju, parkir. Namun sobat sekalian, untuk parkirnya itu ekstrim banget. Jadi untuk mobil kami harus parkir di rumah warga yang tanjakannya ini, hampir bisa dikatakan 45 derajat ya kemiringannya. Sempat dibantu oleh bapak parkir karena kendaraan penggerak depan agak susah ya untuk ditanjakan seperti ini. Setelah parkir, kami daftar ulang di loket 1. Ternyata setelah dicek ID pendaftaran kami ada kesalahan teknis. Jadi Fahri waktu daftar hanya terhitung 1 hari, tanggal 13 saja. Waduh, gimana ini kan? Akhirnya Fahri harus daftar lagi untuk hari Seninnya atau tanggal 14. Jadi daftar online lagi untuk tanggal 14. Yang disayangkan jam 12 sampai jam 1 ini loket 1 tutup dulu, harus istirahat. Buka lagi jam 1. Jadi kami mau tidak mau harus menunggu nih. Waduh. Ya, padahal kami sudah berniat berangkat pagi, tapi Allah menghendaki demikian. Ya sudah, kami bersabar. Sambil menunggu loket buka, kami cek-cek barang yang ketinggalan mungkin. Dan ternyata benar, kompornya ketinggalan sobat sekalian. Rencana bawa 2, tapi yang 1 tertinggal. Sholat duhur sekalian jamak sholat asar. Akhirnya kami kembali ke loket 1 setelah buka. Kemudian
kami menyelesaikan administrasi, kemudian barang-barang yang kami bawa dicek oleh petugas. Setiap barang diceklis satu persatu. Jadi nanti disinkronisasi ketika kami turun sampahnya apakah sesuai dengan yang dibawa. Karena apabila ada sampah yang tertinggal di atas atau yang tidak kami bawa turun, bahkan puntung rokok pun dihitung. Apabila melanggar tersebut bisa terkena denda atau sampahnya nanti disuruh ambil lagi. Ya bagus sih seperti ini supaya masyarakat Indonesia itu sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan supaya gunung kita itu tetap lestari dan tidak kotor. Setelah selesai pengecekan, kemudian kami diarahkan untuk menuju ke loket 2. Nah, di loket 2 ini kami di briefing larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika mendaki. Kami harus jaga kekompakan, mata air ada di titik mana, kemudian kami tidak boleh keluar dari jalur pendakian dan sebagainya. Setelah briefing kira-kira 10 menit, kami akhirnya bisa memulai pendakian. Tunggu dulu. Jadi kami harus ngojek ya dari base camp sampai ke titik pendakian. Sebenarnya dekat, cuman ini untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar karena ojek ini salah satu mata pencaharian dari warga di sekitar. Ongkosnya cukup murah, masing-masing satu orang 10.000. Kami sudah berpapasan dengan banyak sekali pendaki yang sudah turun ya, karena ini hari Minggu, jadi yang naik hari Sabtu pastinya sudah turun. Mungkin mereka hari Senin sudah mulai bekerja lagi. Sampailah kami di titik pendakian. Sebelum mendaki kami berkumpul sebentar karena Fahri ini adalah leadernya atau amir pemimpin pendakian, memandu rekan-rekan satu tim untuk berdoa bersama dan menjaga kekompakan serta untuk menjaga ucapan, lisan dan perbuatan supaya perjalanan kita lancar. Jangan dipaksakan, sampaikan aja sama teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang tua dan istirahat, sampaikan aja. Kemudian jaga ucapan, jaga perbuatan supaya Oh ya sobat sekalian, kita belum kenalan sama masing-masing anggota kru pendakian Fahri Orchid ya. Yang pertama ada Mas Sihab dari Jakarta yang paling jauh, kemudian ada Mas Bagus dari Secang, ada Mas Brian dari Candi Mulyo Magelang, ada Mas Rama dari Muntilan Magelang, ada Mas Revanda dari Salatiga, dan ini Fahri, nggak perlu dijelasin ya. Mulailah kita mendaki Merbabu dengan semangat. Dan sobat perlu tahu nih, 2% dari tim kami belum pernah naik gunung sobat sekalian. Nih ya, Fahri agak deg-deg sih gimana nanti mereka gitu. Makanya tadi berangkat pagi supaya waktu untuk pendakian itu cukup panjang, supaya tidak kemalaman atau kepagian sampai di pos 3 yang nanti kita akan berkemah di situ. Iya, jadi untuk jaga-jaga karena yang 2 orang ini belum pernah mendaki gunung dengan ketinggian di atas 2000 meter karena Swanting ini katanya tidak direkomendasikan untuk pemula. Sehingga pertimbangan Fahri, kami memiliki waktu luang untuk mendaki apabila terjadi hal-hal yang ya mungkin keterlambatan atau apalah. Kami berjalan banyak sekali pendaki yang turun, jadi jalur atau treknya ini sempat macet. Kita masih klimis ya, masih bersih, masih lama, belum berdebu. Salah satu dari tim kami cukup unik sobat sekalian. Halo Pak Pelancong. Si Mas Brian ini seperti pelancong sobat sekalian. Coba bandingkan dengan penampilan kami yang lain. Semangat. Dia itu naik gunung tapi kayak melancong, kayak turis. Wah, gondol apa ini? Ngenyut. Tapi para pendaki yang sudah turun, mereka itu seperti terselimuti debu-debu yang beterbangan gitu. Muka pakaian mereka itu sudah penuh debu. Bahkan beberapa dari mereka memiliki kumis dadakan dari debu yang menempel di wajah mereka. Karena memang kemarau, jadi trek pendakian Swanting ini ketika kita injak itu pasti beterbangan debunya. Dan itu tebel banget. Katanya sih semakin ke atas nanti debunya akan semakin tebal. Jadi tidak heran para pendaki yang turun sudah berlumuran debu sobat sekalian. Iya. Ayo semangat. Kita sih masih bisa senyum-senyum ya. Halo Pak Pelancong, kita udah sampai mana Pak Pelancong? Kita nggak di mana-mana. Oke, kita belum merasa nanjak banget. Anda tidak dingin Pak Pelancong? Jalannya ya hampir mirip dengan jalur Sumbing via Banaran. Belum lama ini Fahri mendaki Sumbing via Banaran. Sambil istirahat dan mumpung hari belum gelap, kami ambil beberapa foto.
Karena beberapa udah mulai ngos-ngosan nih. Jadi ya duduk sebentar, minum. Serius. Hujanan ya Mas Yap? Setelah puas ambil foto, kami lanjutkan perjalanan. Perjalanan kami masih jauh. Ya belum ada separuh ya, bentar lagi dapat separuh sih. Sobat Evo, treknya emang selalu nanjak sih. Bonusnya dikit banget. Dan lagi-lagi treknya macet karena kami berpapasan dengan pendaki yang sedang turun. Semangat. Oh, senangnya dalam hati. Siap. Mau. Kami masih berada di zona dengan vegetasi yang rindang, jadi jalurnya masih tidak terlalu berdebu karena tanahnya masih agak basah ya, tertutup oleh rerimbunan vegetasi yang rindang. Sepertinya nanti di atas debunya semakin tebal karena vegetasinya akan semakin perdu dan semakin pendek. Awalnya sih Fahri dan tim ingin mendaki Merbabu via Selo karena menurut beberapa pendaki yang sudah pernah menaiki Merbabu, jalur Selo adalah jalur paling banyak diminati ya karena landai, kemudian view-nya bagus. Namun tim Fahri masing-masing belum punya akun dan harus punya akun dulu sebelum mendaki Merbabu karena saat ini untuk mendaki Merbabu harus punya akun online dan juga nanti mendaftarkan rombongan via online. Tim kami yang berenam ini masing-masing membutuhkan waktu yang berbeda untuk membuat akun. Karena menunggu masing-masing tim kami mendapatkan verifikasi akun, akhirnya untuk jadwal Sabtu Minggu atau weekend, jalur Selo selalu penuh dan kami tidak mendapatkan kuota. Akhirnya mau tidak mau kami mencari alternatif jalur pendakian lain. Kata-katanya Mas. Capek banyak ilusi. Daki ya Mas? Capek banyak ilusi. Ini bawain barang ini. Potter? Bukan Mas. Stiker? Bukan Mas. Buruh Mas nih Mas. Areng ya Mas. Dan setelah beberapa pertimbangan, akhirnya kami memutuskan via Suwanting. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa Suwanting ini jalur paling ekstrim, bahkan teman-teman Fahri pun mengatakan Kapok via Swanting tuh berat banget. lagi-lagi untuk jadwal Sabtu Minggu penuh lagi. Jadi mau tidak mau kami mendaftarkan untuk hari Minggu dan Senin. Karena kami berencana menginap tidak tektok, jadi membutuhkan 2 hari, yaitu tanggal 13 sampai dengan tanggal 14 Agustus. Saat ini pukul 15.15 menit. Trek jalanan semakin berdebu atau bluduk karena vegetasi rindang sudah mulai jarang. Mata Fahri masih celingak-celinguk kanan kiri, berharap ada anggrek spesies yang tumbuh di area jalur Suwanting ini ya sebagai penyemangat dan menambah wawasan keanekaragaman hayati di Gunung Merbabu. Kami sempat berpapasan dengan beberapa pendaki yang turun dan berbagi cerita, berbagi semangat. Kapok tapi lagi enggak? Sumpah. Sebananya. Keren ya? Wow. Masih hijau Mas? Hijau. Kok enggak pakai alis kaki? Enakan gitu ya? Ini
Pukul 15.20. Alhamdulillah kami sampai di Lembah Cemoro, yaitu pada ketinggian 1790 meter dari permukaan laut. Di Lembah Cemoro ini kami beristirahat cukup lama, sempat ambil beberapa foto dan bertemu dengan pendaki lain sesama Magelang. Alhamdulillah tim kami masih aman terkendali. Bahkan untuk 2 person yang belum pernah naik gunung tinggi, alhamdulillah aman. Di Lembah Cemoro ini kami beristirahat cukup lama. Lembah Cemoro. Oh, dapat seperempatnya. Namanya sih Lembah Cemoro, tapi kami tidak menemukan pohon cemara sebagai ikon di sini. Ada cemara Norfolk kecil yang mungkin baru ditanam beberapa bulan. Justru ada satu tanaman yang menarik perhatian kami, yaitu Pterocarya stenoptera yang tepat tumbuh di atas plang Lembah Cemoro. Pterocarya stenoptera ini sering disebut sebagai kacang sayap Cina. Sekilas mirip pohon rambutan atau pohon kelengkeng. Yang membedakan adalah susunan bunga dan juga bijinya, seperti roncean atau rangkaian bunga kenanga. Lihat nih kelakuan Pak Pelancong, sempet-sempetnya dia penean. Alhasil Fahri jadi ikutan manjat deh. Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Pukul 15.37 menit, kami bertolak dari Lembah Manding untuk melanjutkan perjalanan. Tim kami masih terlihat oke, masih terlihat bugar, meskipun agak lelah, tetapi semangat kami lebih membara untuk menaklukkan jalur Suwanting. Di beberapa tempat dengan spot yang bagus, kami menyempatkan diri untuk berhenti sejenak, sekedar mengambil foto atau video untuk mengabadikan momen yang tidak mungkin akan terulang kembali. Ya mungkin suatu saat nanti kami akan menaklukkan Suwanting lagi, tetapi pastinya dengan tim yang berbeda dan juga waktunya tidak mungkin sama, serta momennya pun pasti berbeda. Bagus tuh di sini nih. Di sini dari bawah ya. Nyilang. Enggak apa-apa dari atas. Nyilang. Di tengah perjalanan ada yang bikin semangat nih. Fahri menemukan anggrek tanah jewel orchid. Nama ilmiahnya adalah Ludisia discolor. Memang tumbuhnya terestrial atau di tanah. Namun karena ini di habitat alam, ini bisa bolong-bolong karena ulat, belalang dan sebagainya. Ini kalau kita rawat, ini bisa bagus seperti ini sobat sekalian. Dan bunganya pun juga unik. Meskipun daya tarik utama dari Ludisia adalah daunnya, sehingga disebut sebagai jewel orchid. Ini nggak Fahri ambil biar lestari di habitatnya. Oke, nanti kita naik lagi sambil celingak-celinguk, kira-kira ada anggrek apa lagi ya. Sobat pendaki, ini adalah salah satu dari sekian banyak hikmah yang bisa kita dapat ketika kita mendaki gunung. Begitu nikmatnya bisa melihat kekayaan hayati di alam Indonesia secara langsung di habitatnya. Fahri selalu menekankan kepada tim, apabila ada yang merasa lelah, butuh istirahat, haus, tidak perlu sungkan untuk menyampaikan kepada rekan-rekan. Karena kami berangkat bersama, berjuang bersama, mendaki bersama, sampai atas pun kami harus bersama. Beberapa kali kami berpapasan dengan para pendaki yang sedang turun. Kami mengobrol, bercanda, dan juga saling menyemangati. Atau bahkan sekedar bertanya dari kota mana, atau berapa rombongan, atau bagaimana pengalaman di atas, atau sebentar lagi sampai bawah. Anu muntilan. Tak kira orang ngerti. Berangkat kemarin Mas. Telo. Kalau itu rambutan. Aku ngudune ngojek wae aku kok. Ayo ngojek aku, Mbak. Numpak ning tas. Tenan lho ngono, Mbak. Tenan lho, ora medun. Ayo. Tantang iki, Pak. Sobat pendaki, medan pendakian semakin menantang. Debu yang semakin tebal karena vegetasi rindang semakin berkurang, hanya tinggal tanaman perdu dan semak. Tanah di jalur pendakian terpapar sinar matahari langsung, sehingga tanahnya kering. Apabila tertiup angin atau kita menginjakan kaki, otomatis debunya berterbangan.
Beberapa dari kami menggunakan masker, namun Fahri paling tidak tahan menggunakan masker. Jadi ketika serangan debu lumayan banyak, Fahri tutup hidung dengan shawl. Jangan ditiru ya, lebih baik pakai masker sobat sekalian. Halo Pak Pelancong. Kalau pos mata air enggak terlalu lama, soalnya dekat pos mata air ke pos 3 paling sejam pos 1. Dapat tadi. Naiknya jam berapa? Kalau mau dapat sunrise, kita jalan santai misalkan Jam 5. Kalau tapi 4. jam 4 lah paling. Kalau sampai puncak Kenteng Songonya. Kalau puncak Suwantinya sejam dari pos 3. Seledur. Mabluk kah? Terdengar azan asar dari bawah. Alhamdulillah kami sudah menjamak dengan sholat zuhur tadi. Wow. Tabluk Mas, main api Mas. Wah, aku kok ngono. Meskipun di gunung, jangan tinggalkan sholat ya sob. Yo. Malu Laku. sama yang nyiptain gunung dong. Aku sing kena nganu iki. Ra cedhot tenan iki. Meskipun kami sedang mendaki, namun kami selalu membiasakan untuk minum sambil duduk sesuai sunnah Rasulullah. Dalam hadis disebutkan, layas robana ahadukum qa'iman. Janganlah minum sambil berdiri. Bahkan secara medis pun ada penjelasannya, sobat bisa googling tuh. Alasan kenapa dokter juga tidak menyarankan minum sambil berdiri. Begitu sempurnanya Islam ya. Sampai minum pun ada sunahnya. Kita gaya semangatin, padahal kita yang harus semangatin. Mari Mas. Mari, semangat Mas. Hati-hati di jalan. Pak Pelancong mana toh? Wih, di atas. Oh, ra cedhok kayak ngopo kae. Vivis toh. Ngombe Mas. Enak, kayak pelatih musik kok enak. Enggak ono ngene ya, latih ya. Ini enggak keluar masuk ya kan. Cuma ono mandai. Wis entek sakmene aku, men. Saat ini pukul 16.10 menit. Sebentar lagi waktunya golden hour. Sinar matahari sore yang khas berwarna kuning keemasan akan segera menemani perjalanan kami. Ya, tanjakan demi tanjakan yang bertubi-tubi semakin ekstrim. Namun kami masih semangat untuk menjalani. Apalagi ditemani dengan golden hours yang akan segera hadir. Akan menambah kesan dramatik perjalanan kami, muhasabah diri, tadabbur alam menyaksikan kebesaran ilahi. Itulah tujuan kami untuk mendaki. Jika ada yang bertanya, ngapain sih repot-repot daki gunung, di rumah enak. Dengan mendaki gunung, kita merasa tidak berdaya. Kita hanya segelintir manusia tak berdaya di alam semesta yang begitu besar. Kita merasakan dinginnya di alam terbuka. Kita baru bisa merasakan hangatnya rumah ketika kita berada di alam.
Kita baru bisa merasakan indahnya bersama keluarga ketika kita di alam terbuka. Kita bisa merasakan rindu dengan keluarga yang biasa kita berkumpul bersama. Saat kini mereka hanya bisa menunggu di rumah. Bagaimana kita bisa sombong apabila berada di alam terbuka seperti ini? Sobat pendaki, ketika mendaki gunung, masing-masing sifat asli dari kita akan terlihat. Siapa yang egois, siapa yang ingin menang sendiri, siapa yang bermalas-malasan, siapa yang cuek saja, siapa yang lolo gue. Mungkin selama ini kita mengenal salah satu rombongan kita, orang yang pemalas, cuek, acuh tak acuh. Namun ketika sedang mendaki, justru sebaliknya. Dia menjadi sangat rajin, peduli, tidak mudah menyerah. Bahkan teman kita yang mungkin terlihat lemah, dia bisa menjadi yang paling kuat, yang paling bertanggung jawab, dan yang paling bisa diandalkan. Teman kita yang terlihat periang, terlihat sangat peduli, namun ketika mendaki menunjukkan sifat yang berbeda. Bahkan kebalikannya, dia menjadi pemalas, nggak mau tahu, atau memikirkan diri sendiri. Bahkan ada yang tega meninggalkan teman atau rombongannya. Kita akan dikejutkan dengan hal-hal seperti itu. Kita adu kamera nih ceritanya. Enggak nyampe-nyampe, Mas. Lapar. Ya, istirahat dulu di yang agak landai ya. Saat ini pukul 16.24 menit. Tim kami sudah pada lapar nih sobat sekalian. Karena dengan keribetan di base camp yang terlalu ramai, kami belum sempat makan siang. Karena kami pengen cepat-cepat segera naik supaya tidak kemalaman. Akhirnya kami istirahat dulu di Lembah Mito. Yuk, kita makan dulu. Ini kenapa basah kehujanan Mas? Kehujanan? Tadi hujan di situ. Hujan. Parah kali. Tadi kami sempat beli nasi bungkus di base camp, nasi doang tanpa lauk karena masih hap bawa rendang nih sobat sekalian. Sementara kita lagi berada di Gunung Sumbing Mas. Khususnya di pos 1 Mas. Kita lagi mau makan Mas. Infone bolo. Infone lemes bolo. Apa kuwi bolo? Rendang. Jarang-jarang kan pendaki bawa rendang. Kata dia, ngapain kita di atas udah capek-capek, masa makan mie instan? Makan rendang dong, kata dia. Harapan kami dengan makan rendang yang pastinya bergizi bisa recharge tenaga kami untuk menaklukkan tanjakan Swanting yang bertubi-tubi. Ya udah, cus kami makan rendang. Oke, kita istirahat di ketinggian 2018. Ya. Kita mau makan apa, Kak? Makan rendang. Rendang Kak ya. Rendang. Nasi putih. Mana? Bukan hitam. Putih. Rendang. Sorry Mas Rahi, nang kene ya ono rendang lho. Waduh. Salahmu tek melok. Ono mas aku barang lho. Ben tambah pinter. Info bolo. Makan siang yang kemalaman ini ya. Jam piro to, Mas? Jam 5 kurang. Monggo lho. Kurangnya 30 menit. Monggo enggak usah. Sungkan-sungkan. Makan kalian di mana? Di hotel, di kafe. Mana keren? Di gunung. Keren lah. Rame. Ini rendang asli atau bumbunya aja sih, Kak? Langsung kita ini, Kak. Oh, Mantap. asli, Kak. Ini Kak. Rendang mana ini? Rendang Jaksel ya. Bintaro. Nih nih, Kak. Tadi nolak. Nikmat banget kayaknya, Kak. Hah? Nikmat kali rendangnya. Rendang Jakarta ini. Wih. Dikunyah lo ya. Jangan lupa dikunyah lo ya.
malu banget. Masya Allah. Nikmat sekali. Setelah kenyang, kami melanjutkan perjalanan. Pukul 16.50 menit. Beban lumayan berkurang karena nasi dan rendang sudah berpindah ke perut. Atraksi saudara-saudara, kita lewat terowongan pete. Sundul kapok kamu. Alam pun seperti menyambut kedatangan kami. Beberapa burung terbang rendah menghampiri kami. Ada yang terbang malu-malu di semak-semak, ada yang hinggap di tanah. Tepat di depan kami seperti memandu jalan. Mereka memberikan semangat pada tim kami untuk tidak menyerah karena tanjakan semakin curam dan debu semakin tebal. Masya Allah, ini adalah salah satu hal spesial hikmah dari pendakian, yaitu kita bisa berinteraksi dengan alam. Bagi sobat pendaki, terutama yang pernah mendaki Gunung Lawu, pasti tidak asing dengan burung yang satu ini. Ini adalah jala-gading atau anis gading. Mitos yang tersebar terutama di Gunung Lawu, burung ini dipercaya bisa menunjukkan jalan bagi pendaki yang tersesat. Burung ini memiliki nama ilmiah Turdus polyecephalus. Perilaku burung ini biasa memakan cacing. Disebut jala-gading atau anis gading karena memang memiliki ciri khas, yaitu paruh dan kakinya berwarna kuning gading. Burung ini gemar sekali mencari sisa-sisa makanan para pendaki, sehingga tidak heran apabila kita sering menemui jala-gading ini di jalur pendakian dan terkesan menemani para pendaki. Populasi burung ini di gunung memang masih lumayan banyak, terutama di area dekat puncak. Burung ini selalu ada di depan pendaki dan saat mau didekati pasti langsung terbang. Lalu datang lagi. Memang karena dia mencari sisa-sisa makanan dari para pendaki sehingga terkesan dia sedang menemani para pendaki. Bagaimana menurut sobat sekalian? Percaya kalau burung ini bisa menunjukkan jalan pendaki yang tersesat? Terlepas dari mitos atau fakta, kehadiran burung ini terbukti bisa menghibur kami. Paling tidak bisa membawa angin segar, menunjukkan bahwa habitat burung ini masih lestari. Semoga terhindar dari para penembak dan pemburu, karena kalau ditembakin lama-lama habis. Kalau habitat burung ini habis, saat kita mendaki, mereka sudah tidak bisa menemani kita lagi. Semoga burung jala-gading ini tetap lestari ya sobat sekalian, sehingga bisa menambah warna dalam perjalanan kita untuk mendaki. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya telah hadir, Golden Hours. Kami menikmati sunset, berfoto-foto, dan merasakan hangatnya matahari sore bisa sedikit mengurangi rasa lelah kami. Dan yang paling spesial, ketika kami menikmati sunset, tiba-tiba mata Fahri tertuju pada pohon yang dipenuhi dengan sphagnum moss atau lumut. Di situ bertengger anggrek spesies Liparis rhombea. Sayang sekali sedang tidak berbunga. Ya, karena musim bunganya sudah lewat. Tapi ada bekas bunganya. Anggrek spesies yang satu ini memang tumbuh di ketinggian di atas 900 meter sampai dengan 1500 meter dari permukaan laut. Bunganya cukup unik seperti ini sobat sekalian, Liparis rhombea. Ini Fahri tidak ambil supaya tetap lestari di habitatnya. Dia tumbuh di pohon atau vegetasi yang dipenuhi dengan sphagnum moss. Ini menunjukkan bahwa vegetasi ini terjaga kelembapannya, karena sphagnum moss ini biasanya tumbuh di tempat-tempat yang lembab dan ternaungi. Masya Allah, kami juga sempat melihat kantong semar atau Nepenthes gymnampora. Nepenthes gymnampora ini memang masih sering kita jumpai di gunung-gunung di Jawa Tengah. Merbabu, Telomoyo, Andong, Sumbing, namun biasanya di luar jalur pendakian. Nah, kami sangat beruntung bisa melihat Nepenthes gymnampora pada jalur pendakian Swanting. Ini juga tidak Fahri ambil supaya tetap lestari, karena Nepenthes gymnampora ini tumbuh di dataran tinggi, di atas 1000 meter dari permukaan laut. Jadi kalau kita pelihara di dataran rendah, dia tidak akan keluar kantongnya. Ini lo kantongnya. Sobat FO,
ritme perjalanan kami semakin menurun karena sebagian tim kami sudah mulai ngos-ngosan. Bagaimana tidak? Karena kami sudah memasuki kawasan di atas 2000 meter. Trek di kawasan ini tanjakannya luar biasa curam tanpa ampun. Jadi kami butuh istirahat setiap beberapa menit. Ini untuk menjaga tim kami supaya tetap kompak. Fahri sih masih petakilan. Alhamdulillah Fahri diberi kekuatan untuk bisa menjaga teman-teman. Meskipun Fahri leader, selama pendakian Fahri berada di belakang. Paling depan adalah 2% yang belum pernah mendaki gunung, supaya Fahri bisa tahulah ritme mereka. Jadi Fahri lebih memilih berada di belakang untuk jaga-jaga apabila ada yang ketinggalan atau ada kendala. Belum sampai atas, kami sudah disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Gunung Merapi terlihat sangat jelas. Ramani. Adanya burung yang bertengger di ranting kering menambah dramatik view ini. Paling tidak view ini bisa membuat kami bersemangat untuk cepat sampai di puncak. Nah, sobat sekalian, ini adalah tanjakan yang sangat ekstrim karena sebelah kanan adalah jurang. Nyamping wae ngeri, asli ngeri. Ngeri kuwi, Mas. Ora ono gocaane kok. Ngeri tenan, soalnya gak beban. Nek ora nggo beban sih oke. Nah, ternyata setelah melewati tanjakan tadi, tibalah kami di pos 2, yaitu pada pukul 15.37 menit. Sebentar lagi azan maghrib. Cukup banyak pendaki lain yang sedang berfoto riang di pos 2. Mereka sebagian besar sedang turun, sudah ngecamp di malam minggu. Di pos 2 ini kami menikmati pemandangan Gunung Merapi yang luar biasa indah. Peluk tas maksudnya. Ini aja kedinginan. Mas, kita sampai mana ini, Mas? Mas, sampai mana, Mas? Mana ya? Mau kancang samping juga. Kancang samping. Oh iya. Nengok kiri dikit aja, jangan banyak. Kita sampai mana, Mas? Duduk dikit. Jangan loncat. Tegak sedikit. Baik, bagus sekali. Kan sono cepetan, gantian. Kita sampai pos 2. Melihat Merapi dari sini, Fahri jadi pengen banget naik Merapi. Namun sayang masih ditutup karena mepet maghrib. Kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian setelah azan maghrib selesai. Karena kami di dataran tinggi, azan maghrib dari bawah, dari base camp, itu terdengar dari sini. Merapi, guys. Kita geser ya. Kami memutuskan untuk menjamak maghrib dengan sholat isya nanti atau jamak takhir setelah kami sampai ke pos camp, setelah kami nanti mendirikan tenda. Jadi setelah azan maghrib kami berencana untuk melanjutkan perjalanan. Nah, jadi itu yang di belakang aku Gunung Merapi, guys. Nah, kita geser ya. Kita geser ke sana. Sumbing enggak kelihatan. Nah, kalau itu lagi matahari lagi mau tenggelam. Gunung Sumbingnya nggak kelihatan, guys. Ah, itu kelihatan kerucutnya sedikit. Nah, tapi sedikit ya, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Perjuangan kami masih panjang. Belum lagi kami harus melewati lembah Manding di malam hari. Konon katanya banyak sekali kejadian aneh di lembah Manding ini. Dan orang-orang bilang sih angker. Beberapa pendaki pernah mengalami beberapa hal yang di luar nalar. Bahkan teman Fahri pun punya pengalaman buruk di lembah Manding. Jadi dia dan rombongannya berputar-putar di lembah Manding itu selama 4 jam. Dia menyadari bahwa vegetasi yang dia lewati itu selalu sama selama berjam-jam. Dan dia muter-muter di situ. Bayangkan, lembah Manding sampai 4 jam. Di luar nalar ya, tapi itu terjadi. Kami harus berjuang di malam hari, namun sayang sekali kami harus membagi perjalanan ini menjadi 2 part supaya durasinya tidak terlalu panjang. Bagaimanakah kami melewati lembah Manding dan jam berapa kira-kira kami sampai di pos camp? Sampai jumpa di part 2 ya.